and I think to myself, what a wonderful world. Goes out with that loser Patrick Bateman. What a dork. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Apa kabar kalian semua? Seperti biasa, semoga kita selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah. Sebelum itu, saya mau berterima kasih karena kita udah berhasil nembus 200.000 subscriber. Saya sangat berterima kasih sama kalian karena sampai detik ini kalian masih mau support channel ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih berkembang dan menuju ke 1 juta subscriber. Saya selalu berharap kalian dukung terus channel Storypal dengan cara subscribe, like, dan jika perlu share ke teman-teman kalian. Oke lah, kita kembali ke filmnya. Untuk perayaan 200.000 subscriber ini, saya bakal bahas satu film yang banyak kalian request belakangan ini, yaitu American Psycho, yang dirilis pada tahun 2000. Film ini akan bercerita tentang seorang pengusaha muda yang penampilannya terbilang sangat perfeksionis. Namun siapa sangka di balik penampilannya yang sangat sigma, ternyata dia memiliki kebiasaan yang sangat di luar nalar. Penasaran? Oke lah, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film berlatar di Amerika pada tahun 1980-an. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Patrick yang sedang makan bersama rekan-rekan kerjanya yang masing-masing bernama Timothy, Craig, dan David. Yeah, reasonable. Not bad. Setelah selesai makan, mereka pun have fun di sebuah klub untuk sekedar menghambur-hamburkan uang. Info sedikit nih, Patrick merupakan pengusaha muda yang sangat peduli dengan penampilannya. Hal itu terlihat dari Patrick yang selalu rutin diet teratur, olahraga, dan juga skincarean. I always use an aftershave lotion with little or no alcohol because alcohol dries your face out and makes you look older. Saking perfeksionisnya, dia sampai menegur sekretarisnya yang bernama Jean karena penampilannya tidak sesuai dengan keinginan Patrick. And high heels. I like high heels. Singkat cerita, Patrick diajak tunangannya yang bernama Evelyn untuk pergi makan malam di sebuah restoran yang telah dipesan oleh Evelyn sebelumnya. Di sana mereka tidak berdua saja. Evelyn juga mengundang beberapa orang terdekatnya. Mereka adalah sepupu Evelyn dan pacarnya, Timothy, Rawlinson, dan Louis yang merupakan tunangan dari Rawlinson. Di sini sebenarnya Patrick menduga jika Evelyn ada main belakang dengan si Timothy. Namun dia tidak terlalu memperdulikannya, dikarenakan Patrick juga memiliki hubungan spesial dengan Rawlinson, tunangannya si Louis, yang juga merupakan sahabatnya Evelyn. Ya, namanya orang kaya, bebas lah ya mereka mau ngapain. Singkat cerita, keesokan harinya Patrick pun mengajak Rawlinson pergi makan malam di sebuah restoran. Awalnya Rawlinson menolak ajakan dari Patrick, tapi ketika Patrick menyebut kata Dorsia atau salah satu restoran yang dimana hanya orang-orang elit yang bisa makan di sana, seketika Rawlinson pun menerima ajakannya. Namun ketika Patrick menghubungi restoran Dorsia untuk memesan meja, resepsionis dari restoran tersebut malah menertawakan Patrick. Karena untuk bisa makan di restoran tersebut, para pengunjung diharuskan memesan atau booking dari jauh-jauh hari. Patrick yang tidak menyadari hal itu malah mempermalukan dirinya sendiri. Karena tidak ingin aura sigmanya hilang di depan selingkuhan, sifat kopetnya pun keluar dan memberikan ide. Kemudian Patrick mengajak Rawlinson ke restoran lain yang dia pilih secara random. Dan agar Rawlinson tidak menyadarinya jika mereka tidak pergi ke restoran Dorsia, Patrick pun membuat Rawlinson setengah teler selama di perjalanan. Are we here? Yeah. This is Dorsia? Yes, dear. Thanks, Patrick. Keesokan harinya di saat Patrick memamerkan kartu nama miliknya kepada rekan-rekan yang ada di kantor, tiba-tiba si Patrick merasa iri ketika melihat kartu nama milik si Paul, yang ternyata lebih bagus darinya. Sontak hal itu pun membuat Patrick sangat kesal. Kemudian ketika di perjalanan pulang, dia pun melampiaskan amarahnya tersebut ke seorang gelandangan, beserta anjingnya. I'm sorry. Oh, thank you, mister. Thank you. Akan tetapi Patrick yang masih kesal dan iri dengan Paul karena Paul lebih unggul darinya,
Dia pun berencana ingin menghabisi nyawa si Paul. Kemudian Patrick menemui Paul di sebuah klub dengan mengaku ke pihak klub itu jika dirinya bernama Marcus. This is a real beehive of activity, Halberstram. This place is hot. Wasn't Rothschild originally handling the Fisher account? I've got a tanning bed at home. You should look into it. Great ass. Goes out with that loser Patrick Bateman. What a dork. Dan di saat Paul sudah mabuk berat, Patrick pun gercep membawa Paul ke apartemen miliknya. Di sini Paul yang masih sempoyongan dibuat heran dan dia bertanya ke Patrick, kenapa ada koran di bawah sofanya dan kenapa Patrick mengenakan jas hujan. Lalu dengan santainya Patrick pun langsung menghabisi Paul. Untuk menutupi jejak pembunuhannya, Patrick pun pergi menuju ke apartemen Paul. Dan dia membuat kesan seolah-olah si Paul ini sedang pergi liburan ke London. Hi, this is Paul. Been called away to London for a few days. Beberapa hari pasca tewasnya Paul, Jean mengabarkan jika ada seorang detektif bernama Donald Kimball ingin menemui Patrick. Sure, it calls for solid colored or discreetly. Di sini si detektif bertanya ke Patrick tentang hilangnya si Paul. Mendengar itu, Patrick pun berasumsi jika detektif Donald sedang mencurigainya. Dia pun menghindar dengan alasan bahwa 20 menit lagi dia akan pergi menghadiri rapat yang sangat penting. Akhirnya tanpa membawa bukti, si detektif pun pergi dari sana. Pada malam harinya, Patrick sengaja menggunakan nama Paul untuk mengajak seorang butterfly malam menuju ke apartemennya. My name's Paul Allen. Lalu di saat mereka sedang berada di kamar mandi, tidak lama kemudian datang satu lagi butterfly malam yang sudah dia pesan sebelumnya. I think Invisible Touch is the group's undisputed masterpiece. Setelah dua wanita itu mengikuti semua arahan dari Patrick, adu mekanik 2 versus 1 pun akhirnya dimulai. Setelah Patrick bersenang-senang dengan dua wanita malam itu, ternyata hasrat psikopatnya belum terpuaskan. Dan akhirnya Patrick menyiksa kedua wanita malam itu sebelum mereka meninggalkan apartemennya. Keesokan harinya di saat Patrick sedang ngobrol santuy bersama rekan-rekan kerjanya, tanpa diduga Louis datang untuk memperlihatkan kartu nama barunya kepada mereka. Sontak hal itu pun kembali membuat Patrick menjadi kesal, karena dia tidak mau ada orang yang terlihat lebih unggul darinya, meskipun hanya dari sebuah kartu nama. Lalu Patrick pun mengikuti Louis menuju ke toilet dan berniat ingin menghabisinya. Namun di saat Patrick akan mencekik Louis, tiba-tiba plot twist pun terjadi, karena si Louis ini ternyata kaum berak lancar. Dia ngira si Patrick ini sama seperti dirinya, lelaki penyuka lubang hitam. Merasa jiwa lakinya sudah ternodai, dia pun mengurungkan niat membunuh Louis dan langsung pergi dari sana. Beberapa hari kemudian terlihat detektif Donald sudah menunggu Patrick di dalam kantornya. Si detektif kembali bertanya kepada Patrick tentang aktivitas Paul bersama Patrick sebelum Paul dinyatakan menghilang. Tapi karena mendengar jawaban Patrick yang membingungkan, akhirnya detektif Donald membuat janji kepadanya untuk kembali membahas tentang Paul di akhir pekan nanti. Lunch next week? I'll be there. Singkat cerita, di malam harinya Patrick bersama Timothy pergi ke sebuah klub untuk nge-fly sedikit. Lalu di saat mereka sedang ngobrol santuy dengan beberapa model, tanpa diduga salah seorang model tersebut menyinggung tentang pekerjaan Patrick, karena menurut model itu Patrick terlihat tidak nyaman dengan pekerjaannya saat ini, yang terlalu sibuk dengan mengurus keuangan orang lain. Meski Patrick tidak memperlihatkan rasa kesalnya, dia pun berusaha membujuk wanita tersebut untuk pergi bersamanya. Keesokan harinya kita diperlihatkan dengan si Patrick yang sedang memegang rambut berwarna pirang. Dan bisa kita simpulkan rambut tersebut milik model cantik semalam yang telah dibunuh oleh Patrick. Tidak lama kemudian sekretarisnya masuk ke ruangan Patrick.
Lalu tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba si Patrick mengajak Jean untuk pergi makan malam bersamanya. Di sini Patrick berkata jika dia memperbolehkan Jean untuk memilih restoran yang dia sukai. Lalu Jean pun memilih restoran Dorsia untuk mereka kunjungi. Seketika Patrick pun langsung menghubungi restoran tersebut untuk reservasi meja. Walaupun si Patrick ini tahu bahwa dia tidak bisa memesan meja di Dorsia dalam waktu yang singkat. Tapi demi menjaga gengsinya di depan Jean, Patrick pun sampai berbohong. Dan dia berkata malam ini pukul 9 mereka akan makan malam di restoran Dorsia. Namun sebelum pergi ke sana, Patrick menyarankan kepada Jean untuk mengunjungi apartemennya terlebih dahulu. Sesampainya di sana, Patrick pun menyambut Jean dengan sangat ramah. Tapi Jean tidak mengetahui jika sebenarnya Patrick berniat ingin membunuhnya. Dan ketika alat paku tembak sudah berada di kepalanya Jean, tiba-tiba telepon pun berdering, yang membuat Patrick mengurungkan niatnya. Ternyata dia mendapat pesan suara dari Evelyn yang mengingatkan Patrick untuk jangan membawa wanita lain ke dalam apartemennya. Mendengar itu, seketika suasana pun menjadi canggung, dan akhirnya Patrick menyuruh Jean untuk segera pulang. Keesokan harinya, Patrick pun menemui detektif Donald di sebuah restoran yang sudah dijanjikan sebelumnya. Di sini detektif Donald ingin mendengar pernyataan langsung dari Patrick terkait hilangnya Paul. Patrick pun mulai terlihat khawatir karena dia takut detektif Donald menemukan fakta tentang pembunuhan yang sudah dia lakukan terhadap Paul. Akan tetapi Patrick dibuat terkejut dengan pernyataan detektif Donald yang berkata jika 1 hari sebelum Paul menghilang, Paul tidak bersama dengan Marcus seperti yang sudah dikatakan Patrick sebelumnya. Melainkan Paul membuat janji dengan rekan-rekan kerjanya yang lain termasuk si Patrick di sebuah klub malam. Mendengar itu, Patrick pun langsung membuat alibi jika Paul sebenarnya tidak datang ke klub tersebut, melainkan dia pergi bersama seorang wanita. No reason whatsoever. Would be too ridiculous. Sure, he'll turn up sooner or later. Merasa dapat tekanan karena kasus hilangnya Paul, Patrick pun kembali menemui Christy, wanita malam yang pernah dia booking sebelumnya. Dan dia kembali mengajak Christy pergi ke apartemennya. Awalnya si Christy menolak, karena pada malam sebelumnya dia mendapat kekerasan fisik dari si Patrick. Tapi ujung-ujungnya si Christy setuju karena semuanya bisa diatur dengan uang. Di sini Patrick menjelaskan jika nanti akan ada wanita lain sama seperti malam sebelumnya. Namun kali ini wanita yang kedua berbeda dari wanita pada malam sebelumnya, yang sekarang bernama Elizabeth. Dan ternyata Patrick mengajak mereka berdua ke apartemennya Paul. Di sini Patrick mengklaim jika ini adalah apartemen miliknya yang lain. Karena takut Christy dan Elizabeth akan kabur, Patrick pun mencampurkan obat teler ke dalam minuman mereka. You were hanging out with that bimbo Allison Poole. Don't tell him you're here. Why would I? I would just like to see. You're telling me you've never gotten it on with a girl? Lalu di saat Patrick dan Elizabeth sedang adu mekanik, Christy pun berniat ingin pergi dari sana secara diam-diam. Dan di saat yang bersamaan, dia pun dibuat terkejut ketika melihat ada darah yang keluar dari selimut. Dan benar saja, ternyata si Patrick sedang menggerogoti tubuh Elizabeth sampai tewas. Christy yang melihat itu pun ketakutan dan langsung kabur dari sana. Jika kalian lupa, ada satu aturan di dalam film psikopat yang tidak boleh dilanggar. Apa itu? Ya, benar sekali. Psikopat tidak akan membiarkan korbannya selamat. Kemudian scene pun berganti. Kita diperlihatkan dengan Patrick yang sedang bersama Evelyn. Di sini Patrick tiba-tiba memutuskan pertunangannya dengan Evelyn karena alasan kamu itu terlalu baik. Meski Evelyn merasa sedih karena sudah di PHP-in oleh si Patrick, tapi Evelyn berusaha tidak ingin larut dalam kegalauan. Lalu di saat Patrick berada di mesin ATM, tiba-tiba jiwa psikopatnya kembali muncul. Di mana pada saat dia ingin membunuh seekor kucing, Patrick malah menembaki nenek tua yang tidak sengaja memergoki kelakuannya. What are you doing? Stop that! Karena mendengar suara tembakan, polisi yang sedang berpatroli pun seketika langsung mengejar Patrick. Hingga aksi baku tembak pun tidak dapat terhindarkan.
Setelah sampai di kantornya, Patrick pun bergegas menghubungi pengacaranya yang bernama Harold. Di sini Patrick akhirnya mengakui semua perbuatannya selama ini, di mana dia telah menewaskan hampir 40 orang, dari gelandangan hingga wanita malam. Bahkan dia juga membuat pengakuan jika Paul sebenarnya tidak liburan ke London, melainkan sudah tewas dia bunuh. To kill a lot of people! Yeah. I killed another girl. I mean, I guess I'm a pretty sick guy. Keep your eyes open. Singkat cerita, Patrick pun bergegas pergi ke apartemen Paul untuk menghilangkan semua bukti pembunuhan yang telah dia lakukan. Akan tetapi di saat dia masuk ke ruangan tersebut, Patrick dibuat terkejut dengan keadaan di apartemen itu. Di sini Patrick melihat apartemen Paul dalam keadaan kosong dan sedang dilakukan renovasi. Lalu di saat Patrick memeriksa lemari tempat dia menaruh beberapa mayat, dia kembali dibuat terkejut dengan kehadiran seorang wanita tua yang merupakan pemilik dari apartemen tersebut. Sontak Patrick pun pura-pura bertanya kepada wanita itu tentang keberadaan Paul. Namun bukannya menjawab, wanita tua itu malah menyuruh Patrick untuk segera pergi meninggalkan tempat itu, karena takut si Patrick nanti akan membuat keributan di apartemennya. Dengan keadaan bingung bercampur panik, Patrick pun menghubungi sekretarisnya untuk mengabarkan bahwa dia tidak bisa pergi ke kantor hari ini. Di sini Jean pun heran, karena tidak biasanya Patrick mengambil cuti mendadak seperti ini. Karena penasaran, Jean pun mencoba mencari sesuatu di ruangan Patrick, hingga akhirnya Jean menemukan buku catatan milik Patrick, di mana buku tersebut terdapat gambar yang menceritakan gimana cara Patrick menewaskan para korbannya. Bersamaan dengan itu, Patrick menemui beberapa rekan bisnisnya yang kebetulan berada di sebuah restoran. Kemudian di saat mereka sedang berbincang, tanpa sengaja Patrick melihat pengacaranya juga ada di sana, dan dia pun langsung bergegas menghampiri Harold untuk membicarakan perihal pengakuannya kepada Harold. Akan tetapi di sini pengacaranya berkata jika yang menelponnya itu bukanlah Patrick, melainkan orang yang bernama Davis, dan semua perkataan Davis hanyalah sebuah lelucon. Mendengar perkataan itu, Patrick pun kembali meyakinkan Harold jika itu adalah memang dirinya. Dia mengaku sebagai Davis hanya untuk menghindar dari kasus pembunuhan yang sudah dia lakukan selama ini, agar para polisi tidak bisa mengambil bukti melalui telepon. Namun Harold tetap tidak percaya dan menganggap hal itu adalah omong kosong. Harold juga menegaskan jika beberapa hari yang lalu dia pergi ke London dan di sana dia bertemu dengan Paul untuk makan malam bersama. Mendengar hal itu sontak membuat Patrick menjadi tambah bingung. Di sini Patrick berharap agar kegilaan yang terjadi pada dirinya bisa dia bagi kepada orang lain. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mengherankan. Film ini sebenarnya merupakan satir atau sindiran kepada kehidupan para eksekutif muda di tahun 80-an, di mana kebanyakan dari mereka disebut dengan yapi kultur, atau bahasa kerennya OKB, orang kaya baru. Ya, semua itu tuntutan dari gengsi. Karena takut merasa disaingi oleh orang lain, sehingga tidak segan mereka pun berhalusinasi bisa membunuh pesaing yang tidak dia sukai. Tapi ending pada film ini juga bisa mengarah ke dua spekulasi besar. Yang pertama, kemungkinan semua orang terdekat Patrick atau rekan-rekan bisnisnya mencoba melindungi Patrick dan membersihkan semua kejadian tersebut. Yang kedua, bisa saja semua peristiwa yang terjadi di dalam film ini tidaklah nyata. Itu semua hanya khayalan Patrick yang dalam tanda kutip sakit, di mana dia membayangkan beberapa plot yang mengerikan dan menggambar semua kejadian itu di dalam buku hariannya. Ya, emang agak sedikit ambigu. Tapi silakan kalian berspekulasi sendiri tentang ending film ini di komentar. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Patrick, why here?